sikap kami dan Dandim 0212-TS terhadap tangkap lepas pengedar narkoba yang sudah terjadi beberapa. Akibat aksi pemblokiran jalan, ratusan kendaraan terjebak tak dapat melintas. Tujuan awal rekan-rekan kan berantas narkoba, kan itu tujuannya sama saya. Kalau menyampaikan aspirasi disampaikan, kita terima. Kemudian kita tidak lanjutnya. Setelah ini saya sudah buat seperti juga kok. Ini kita mau datangin. Mana yang katanya info? Yang info katanya orang tangkap, kita akan ke sana. Warga mengancam akan tetap menutup jalan kalau pelaku peredaran narkoba di wilayah mereka belum juga ditangkap. Dari Mandailing Natal, Ahmad Hussein Lubis, iNews melaporkan. Periksa dulu di sebelah itu. Ada surat-surat yang di sebelah. Periksa dulu surat-surat itu. Kericuhan ini terjadi saat jurusita Pengadilan Negeri Sungguh Minasa Kabupaten Goa melakukan eksekusi terhadap 2 rumah permanen di Kelurahan Limbung, Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan. Pemilik rumah mengamuk menolak rumahnya dieksekusi. Tanah ini dia bersaudara. Kalau kita berpatokan dengan surat. Sengketa lahan antara penggugat ahli waris Husi Daeng Liwang melawan tergugat Tara Daeng Lurang dan Maria Daeng Tacho dengan luas 9 area ini mulai berperkara di pengadilan sejak tahun 2000 lalu. Perkara ini bergulir sejak tahun 2000. Untuk perkara ini sendiri sudah bergulir di tingkat PN, tingkat PT, tingkat kasasi, dan tingkat PK. Meski terjadi kericuhan, jurusita tetap melakukan eksekusi terhadap 2 rumah semi permanen tersebut menggunakan alat berat. Keluarga hanya bisa menangis meratapi rumah mereka yang diratakan dengan tanah. Dari Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan, Bukma, iNews melaporkan. Sementara itu, keluarga Victor Maruli Tua Simaremare, korban kasus penembakan di perairan Tanjung Ru, Selangor, Malaysia, meminta Kedutaan Besar Republik Indonesia di Kuala Lumpur untuk memulangkan jenazah korban. Keluarga ingin mengebumikan Victor di kampung halamannya di Kabupaten Humbang Hasundutan, Provinsi Sumatera Utara. Isak tangis keluarga Victor Maruli Tua Simaremare tak henti terdengar. Mereka berharap jenazah Victor bisa segera dipulangkan ke kampung halamannya di Dusun Ihu Tagodang, Desa Polung, Kecamatan Polung, Kabupaten Humbang Hasundutan, Sumatera Utara. Victor merupakan korban kasus penembakan terhadap 5 orang warga negara Indonesia yang dilakukan tim patroli Agensi Penguatkuasaan Maritim Malaysia atau APMM di perairan Tanjung RHU, Selangor, Malaysia pada tanggal 24 Januari lalu. Akibat peristiwa ini, 1 WNI meninggal dunia yakni Victor, sementara 4 WNI lainnya kritis dan masih dirawat di rumah sakit daerah Selangor, Malaysia. Kami berharap sekali kepada pihak institusi tertentu, baik KBRI, tentu sekali kepada Presiden kita yang tercinta Bapak Prabowo untuk secepatnya bertindak agar jenazah Victor Maruli Tua Simaremare dapat dikembalikan ke kampung halamannya di Humbang Hasundutan. Keluarga Victor sudah memberikan identitas dan data-data korban kepada KBRI di Kuala Lumpur. Mereka berharap jasad Victor bisa segera dipulangkan. Dari Kabupaten Humbang Hasundutan, Sumatera Utara, Aris Fernando Manalu, iNews melaporkan.
untuk mengetahui situasi terkini di lokasi kejadian dan perkembangan informasi terkait korban speedboat terbalik, kita terhubung dengan Kepala Kantor SAR Tarakan, Kalimantan Utara, ada Bapak Syahril. Selamat malam Pak Syahril. Ya, selamat malam Mbak. Baik, Pak Syahril, update terbaru berapa jumlah korban akibat kecelakaan kapal cepat di Bulungan, Kalimantan Utara ini? Baik, kami konfirmasi untuk korban saat ini yang kami evakuasi di lapangan berjumlah 4 orang. 4 orang dengan status naik delta atau meninggal dunia. Dan data korban selamat ataupun korban dalam pencarian masih kami konfirmasi di lapangan karena data tersebut masih belum A1 karena ini juga speed masih dalam pendataan karena bukan speed reguler. Ini speed charteran gitu, demikian. Baik, 4 orang meninggal dunia dan puluhan lainnya hingga kini masih hilang. Lalu bagaimana dengan jalannya proses pencarian korban hilang oleh tim SAR di sana, Pak Syahril? Bagaimana, bisa diulang? Ya, bagaimana dengan jalannya proses pencarian korban hilang, Pak Syahril, hingga saat ini? Baik, untuk proses pencarian, karena sudah malam, tadi sempat dihentikan, namun kami mendapat informasi terkait dengan ada penemuan korban dan tadi tim langsung bergerak menuju TKP dan mendapatkan 1 korban yang tadi kami sampaikan termasuk dalam 4 korban meninggal dunia tadi atas nama Herawati. Ditemukan tadi jam 7 malam. Demikian. Baik, terakhir korban yang ditemukan pukul 7 malam tadi, 1 orang meninggal dunia. Kemudian sebetulnya bagaimana kronologi kecelakaan kapal cepat ini, Pak Syahril, dan rencananya hendak dalam perjalanan kemana para korban ini, Pak Syahril? Baik, tadi terkait dengan kecelakaan yang kami dapati informasi di lapangan, speed tersebut tadi ada 2 speed yang beringan, namun yang speed Iksa Express tadi sempat menabrak kayu sehingga oleng dan terbalik. Baik, terima kasih Pak Syahril, Kepala Kantor SAR Tarakan, sudah bergabung bersama kami di iNews Prime. Kejaksaan Agung menggeledah kantor Ditjen Minyak dan Gas Kementerian ESDM di Jalan Rasuna Said, Jakarta. Penggeledahan digelar di 3 ruangan di kantor Ditjen Minyak dan Gas Kementerian ESDM di Jalan Rasuna Said, Jakarta dimulai sejak pukul 13 waktu Indonesia Barat. Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung Harli Siregar menyebut penggeledahan terkait dugaan tindak pidana korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang pada PT Pertamina, Subholding dan kontraktor kontrak kerjasama atau K3S tahun 2018 sampai dengan 2023. Dari hasil penggeledahan, Kejagung menyita sejumlah dokumen dan alat-alat elektronik. Buat dengerin kita konversi di Kejagung. Pada penggeledahan mulai dari pagi menjelang siang hingga sore hari dilakukan di 3 tempat atau di 3 ruangan. Yang pertama di ruangan Direktur Pembinaan Usaha Hulu, kemudian yang kedua di ruangan Direktur Pembinaan Usaha Hilir, dan di ruangan Sekretaris Direktorat Jenderal Migas. Kemudian tentu apa yang menjadi hasil dari tindakan penggeledahan ini, ya, dapat kami sampaikan bahwa dalam penggeledahan terhadap ketiga ruangan tersebut, penyidik pada Direktorat Penyidikan Jampitsus telah menemukan barang-barang
berupa 5 dus dokumen, ya, kemudian ada barang bukti elektronik berupa handphone sebanyak 15 unit, dan ada 1 unit laptop dan 4 soft file, ya. Nah, sekarang barang-barang tersebut sedang dalam perjalanan dan tentu akan dilakukan tindakan-tindakan selanjutnya dalam rangka membuat terang dari tindak pidana ini. Sidang pra-peradilan atas penetapan tersangka Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto masih bergulir di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Putusan sidang akan dibacakan Majelis Hakim pada Kamis 13 Februari mendatang. Pengadilan Negeri Jakarta Selatan kembali menggelar sidang pra-peradilan atas penetapan tersangka Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto dalam kasus dugaan suap pada Senin pagi. Sidang beragendakan penyerahan bukti dan pemeriksaan saksi dan ahli dari Komisi Pemberantasan Korupsi. Biro Hukum KPK membawa 153 bukti surat, 11 diantaranya merupakan bukti elektronik, termasuk handphone yang disita dari pihak-pihak diduga terkait perkara. Sementara itu, tim kuasa hukum Hasto Kristianto meminta Majelis Hakim menghadirkan penyidik KPK Rosa Purbabekti karena diduga mengintimidasi saksi. Kami tadi menunggu ya dari Majelis Hakim, tentunya sebelumnya kami sudah sampaikan adanya intimidasi dari penyidik bernama Rosa Purbabekti kepada saksi fakta yang kemarin sudah diperiksa di persidangan, dan ada juga yang menawarkan uang sebesar 2 miliar. Tentunya kita minta kepada hakim agar dihadirkan supaya ini menjadi terang. Kalau perlu dihadirkan juga CCTV-nya, karena intimidasi ini tidak dibenarkan secara hukum. Selanjutnya, penentuan gugur tidaknya status Hasto sebagai tersangka dalam kasus dugaan suap yang ditetapkan KPK akan diputus Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada Kamis 13 Februari 2025 mendatang. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, Mahkamah Agung mengecam kericuhan yang terjadi saat sidang kasus dugaan pencemaran nama baik antara Rasman Arief Nasution dan Hotman Paris. MA bahkan menyebut peristiwa tersebut merendahkan marwah pengadilan. Kegaduhan terjadi hingga ada pengacara naik meja di Pengadilan Negeri Jakarta Utara saat sidang pencemaran nama baik dengan terdakwa Rasman Arief Nasution dan saksi Hotman Paris Hutapea. Peristiwa ini akhirnya sampai di Mahkamah Agung. Mahkamah Agung menegaskan oknum pengacara pembuat kegaduhan di persidangan harus ditindak tegas karena dinilai merendahkan marwah pengadilan atau contempt of court. Mahkamah Agung akan memerintahkan kepada Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara untuk melaporkan kejadian contempt of court tersebut kepada aparat penegak hukum dan sekaligus melaporkan oknum advokat tersebut kepada organisasi yang menaunginya dengan permintaan agar oknum tersebut ditindak tegas atas pelanggaran etik yang dilakukan. Tidak hanya sampai di situ, Mahkamah Agung juga menyoroti tim kuasa hukum Rasman Arief Nasution yang menolak keputusan Majelis Hakim sidang digelar tertutup. Tolong Yang Mulia. Ini seharusnya tidak ada yang harus tertutup untuk umum, Yang Mulia. Karena chattingan ini sudah beredar di mana-mana dan saudara Hotman ini sudah bicara di mana-mana, dan kasus Vina Eki juga ada kaitannya dengan pelecehan seksual bahkan dibunuh. Tolong yang adil, Yang Mulia. Kami minta supaya media meliput secara live, Yang Mulia. Mahkamah Agung kembali menegaskan bahwa keputusan sidang terbuka atau tertutup itu otoritas hakim yang dijamin penuh undang-undang. Mahkamah Agung meminta Pengadilan Negeri Jakarta Utara melaporkan peristiwa ini. Tim Liputan iNews melaporkan. Di anggaran sejumlah kementerian dan lembaga dipangkas. Pemangkasan anggaran ini dilakukan untuk mendukung program unggulan Prabowo Gibran. Saya tegaskan kembali
bahwa hal-hal di luar itu yang bersifat seremoni, upacara, merayakan ulang tahun ini, ulang tahun itu, hari ini, hari itu, kita tidak anggarkan. Implementasi berbagai program pemerintahan Prabowo Gibran membutuhkan sejumlah penyesuaian. Salah satunya adalah dukungan anggaran untuk program unggulan Prabowo Gibran makan bergizi gratis. Besarnya anggaran yang dibutuhkan untuk program ini membuat sejumlah penyesuaian dilakukan. Akibatnya, sejumlah kementerian dan lembaga terpaksa mengencangkan ikat pinggang lantaran anggarannya dipangkas. Beberapa kegiatan seremonial di tiap lembaga dihapus. Bahkan, perjalanan dinas yang dianggap tidak perlu juga ditiadakan. Seluruh perintah itu tertuang dalam instruksi Presiden Prabowo Subianto tahun 2025. Perjalanan dinas dikurangi. Saya potong setengah. Dengan setengah kita bisa menghemat 20 triliun lebih. Kalau kita hitung 20 triliun, berapa puluh ribu sekolah, gedung sekolah bisa kita perbaiki. Dari kebijakan pangkas anggaran tersebut, Prabowo menargetkan penghematan sebesar 306,69 triliun rupiah. Perintah Prabowo langsung ditindaklanjuti oleh Kementerian Keuangan. Kementerian Keuangan pun mengeluarkan surat ke jajaran Kabinet Merah Putih. Surat ini berisi efisiensi dan penyesuaian anggaran terhadap 16 pos belanja negara. Lakukan lagi adjustment agar makin tajam. Berbagai penyesuaian anggaran di kementerian dan lembaga yang diinstruksikan oleh Bapak Presiden sedang berjalan. Tujuannya agar birokrasi makin efisien dan kegiatan serta penggunaan uang negara APBN betul-betul bisa langsung dinikmati masyarakat. Berbagai kementerian dan lembaga telah menyampaikan rencana efisiensi anggarannya ke DPR. Bahkan, beberapa di antaranya memangkas anggaran hingga triliunan rupiah demi mendukung program prioritas Prabowo Gibran. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Presiden Prabowo Subianto menegaskan melarang perjalanan ke luar negeri yang tak perlu. Upaya ini dilakukan karena Presiden ingin ada penghematan demi menyelesaikan kebutuhan rakyat. Saya ingin pengeluaran-pengeluaran yang tidak perlu, pengeluaran-pengeluaran yang mubazir, pengeluaran-pengeluaran yang alasan untuk nyolong, saya ingin dihentikan, dibersihkan. Ada yang melawan saya. Ada. Dalam birokrasi merasa sudah kebal hukum, merasa sudah menjadi raja kecil. Ada. Saya mau menghemat uang itu untuk rakyat, untuk memberi makan untuk anak-anak rakyat. Saya ingin memperbaiki semua sekolah Indonesia. Kita punya 330.000 sekolah. Ibu-ibu yang guru, angkat tangan. Ibu-ibu, benar nggak? Lihat sekolah-sekolah. Perlu diperbaiki atau tidak? Saya berapa hari ini lihat sekolah-sekolah. Kita punya 330.000 sekolah. Anggaran untuk perbaikan sekolah
hanya cukup untuk memperbaiki mungkin 20.000 sekolah. Berapa tahun kita mau selesaikan 330.000 sekolah? Karena itu perjalanan dinas perjalanan ke luar negeri dikurangi. Kau boleh melawan Prabowo, tapi nanti kau lawan ama-ama itu semua itu. Bandel dablek. Gak usah keluar negeri, 5 tahun gak usah keluar negeri kalau perlu. Yang perlu keluar negeri yang tugas keluar negeri, tugas belajar. Presiden Prabowo Subianto melakukan sidak pelaksanaan makan bergizi gratis di SDN Kedung Jaya 1 dan 2 Kota Bogor, Jawa Barat. Selain meninjau program makan bergizi gratis, Prabowo juga memantau kegiatan belajar mengajar dan memotivasi para siswa. Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto meninjau pelaksanaan program makan bergizi gratis di Sekolah Dasar Negeri Kedung Jaya 1 dan 2 Kota Bogor, Jawa Barat, Senin pagi. Kedatangan Prabowo disambut antusias para siswa dan guru di sekolah tersebut. Ini merupakan agenda kunjungan dadakan atau sidak yang dilakukan Prabowo untuk melihat langsung pelaksanaan makan bergizi gratis di sekolah-sekolah. Presiden Prabowo memantau langsung distribusi makanan bergizi gratis yang disiapkan. Tak hanya meninjau MBG, Kepala Negara juga memantau kegiatan belajar mengajar di sekolah tersebut dan memberikan motivasi kepada para siswa. Usai meninjau pelaksanaan MBG, Presiden Prabowo menyapa barisan siswa dan guru di depan sekolah, sembari bersalaman dan bersuah foto. Prabowo kemudian bertolak menuju dapur masak Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG Badan Gizi Nasional di wilayah Tanah Sareal, Kota Bogor, Jawa Barat. Dari Bogor, Jawa Barat, Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, sejumlah puskesmas siap menjalankan program cek kesehatan gratis bagi masyarakat yang berulang tahun. Sejumlah menteri meninjau jalannya program tersebut di sejumlah puskesmas di beberapa wilayah. Menko Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono memantau kick-off program cek kesehatan gratis di Puskesmas Beji, Depok. Warga yang telah dewasa maupun anak-anak yang berulang tahun hari ini bisa mengecek kesehatan secara gratis. AHY mengatakan program ini merupakan amanah dan bukan hanya janji kampanye. Program ini ditargetkan kepada seluruh masyarakat Indonesia, khususnya yang berulang tahun, untuk mengetahui kondisi kesehatannya sedini mungkin. Semangatnya adalah lebih baik kita mendeteksi dini. Kita harus tahu kondisi kesehatan kita masing-masing. Baru Ibu Ayu Awalia, setelah kita tahu apakah ada masalah kesehatan, maka segera kita lakukan pengobatan atau tindakan yang memang diperlukan. Tetapi prinsipnya mencegah jauh lebih baik, jauh lebih murah daripada kita harus mengobati. Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Pratikno serta Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi melakukan pengecekan kesiapan cek kesehatan gratis di Puskesmas Jagir, Surabaya. Dengan adanya program cek kesehatan gratis, diharapkan masyarakat bisa mengetahui sejak dini kondisi kesehatan mereka dan bisa ditangani pengobatannya sebelum terlambat. Dari Depok dan Surabaya, Tim Liputan iNews melaporkan. Pemerintah memastikan masyarakat bisa menikmati layanan pemeriksaan kesehatan gratis di hari ulang tahunnya mulai Februari 2025. Lantas bagaimana mekanismenya? Berikut informasinya. Pemerintah telah mengklasifikasikan pemeriksaan berdasarkan usia. Untuk balita, pemeriksaan difokuskan pada penyakit-penyakit bawaan lahir. Bila terdeteksi, penyakit ini bisa ditangani lebih awal dan mencegah risiko keterbelakangan mental pada anak. Sementara untuk remaja, pemeriksaan difokuskan kepada obesitas, diabetes, hingga kesehatan gigi.
Untuk usia dewasa, pemeriksaan berfokus pada deteksi dini kanker seperti kanker payudara, leher rahim, paru, dan usus besar. Penyakit hipertensi juga menjadi salah satu perhatian pemerintah. Tidak hanya itu, kesehatan jiwa juga masuk dalam fokus pemeriksaan. Sementara untuk warga lanjut usia, pemeriksaan menitik beratkan pada kondisi kesehatan yang berkaitan dengan proses penuaan seperti Alzheimer, osteoporosis, dan stroke. Untuk menikmati program ini, warga harus mendaftarkan diri di aplikasi Satu Sehat. Nanti bila sudah terdaftar, warga bisa datang ke puskesmas atau fasilitas kesehatan terdekat dan menunjukkan kartu identitas. Nantinya bila sudah terverifikasi, mereka bisa menikmati pemeriksaan kesehatan lengkap secara gratis. Pemirsa, ratusan karyawan LPSK menggelar aksi damai imbas pemangkasan anggaran yang tertuang dalam Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025. Pemangkasan anggaran LPSK hingga 62% dinilai berdampak pada kualitas perlindungan kepada saksi dan korban. Ratusan karyawan LPSK menggelar aksi damai imbas pemangkasan anggaran yang bertempat di halaman parkir gedung LPSK Ciracas, Jakarta Timur pada Senin pagi. Aksi damai digelar dengan diskusi antara pegawai dan sejumlah pimpinan LPSK. Pegawai yang tergabung dalam aksi menilai pemangkasan anggaran bisa berdampak kepada operasional LPSK, termasuk kualitas perlindungan terhadap saksi dan korban. Diketahui anggaran LPSK senilai 220 miliar rupiah dipangkas sebanyak 62% atau sekitar 144 miliar rupiah hingga tersisa 88 miliar rupiah. Para pegawai pun meminta dilakukannya moratorium atau penundaan pemangkasan anggaran terhadap LPSK. Tentu yang terdampak itu ya pemenuhan bagi saksi dan korban ya. Ini perkiraan analisa kami sementara ini dengan anggaran yang sekitar 80 miliar tersebut mungkin hanya bertahan beberapa bulan, mungkin bisa hanya sampai bulan April atau Mei. Jadi dan itu tentu kan akan merugikan hak saksi dan korban ya dalam memberikan pelayanan dari LPSK. Sementara menurut pimpinan LPSK, pihaknya telah menyiapkan usulan efisiensi anggaran menyesuaikan kebutuhan lembaganya. Ya itu kan masukan dari beberapa serta pemikiran. Itu kan harus kita rapatkan, tidak bisa begitu. LPSK, pelayanan LPSK, apapun situasinya, apapun masalahnya harus tetap etis demi hak saksi dan korban. Pimpinan LPSK menilai efisiensi anggaran penting untuk mendukung program pemerintah. Dan sejauh ini efisiensi anggaran dari pemerintah belum mempengaruhi kebijakan pelayanan terhadap saksi dan korban di LPSK. Dari Jakarta, Rio Manik, iNews melaporkan.